Shalom, selamat pagi. Kita bersyukur dengan kemurahan rahmat Tuhan. Kita berjumpa kembali dalam renungan pagi bersama yang diambil dari buku Maranatha Tuhan Datang yang ditulis oleh hamba Tuhan Nyonya Ellen G. White. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita sama-sama berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bersema dalam tata surga, kami bersyukur atas segala hal yang Kau izinkan kami alami. Pagi hari ini kami dapat dibangunkan dan siap untuk merenungkan firman-Mu. Berbicaralah ya Tuhan, pakai kami untuk mengerti lebih dalam akan kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pekabaran firman Tuhan pagi hari ini berjudul Saat yang Genting. Ayat intinya diambil dari Maleakhi 3 ayat yang kedua. Siapakah yang dapat tahan akan hari kedatangannya, dan siapakah yang dapat tetap berdiri apabila ia menampakkan diri, sebab ia seperti api tukang pemurni logam dan seperti sabun tukang penatu. Keterangannya, oleh sebab mereka berdosa, maka orang Israel dilarang mendekati gunung ketika Tuhan akan turun ke atasnya untuk memaklumkan hukumnya. Jangan sampai mereka hangus terbakar oleh kemuliaan hadiratnya yang menyala-nyala. Jika sedemikian rupa pernyataan kuasanya yang menandai tempat yang dipilih untuk memaklumkan hukum Tuhan, betapa mengerikan pengadilannya nanti apabila ia datang untuk pelaksanaan hukum-hukum yang kudus itu. Bagaimana nanti mereka yang melanggar kekuasaannya akan bertahan berdiri menghadapi kemuliaannya pada hari pembalasan yang besar itu? Ketika hadirat ilahi dinyatakan di Sinai, kemuliaan Elohim laksana api yang menyala-nyala. Tetapi ketika Kristus akan datang dengan kemuliaan dengan malaikat-malaikatnya yang kudus, maka seluruh bumi akan diterangi dengan terang hadiratnya yang luar biasa. Belum pernah sejak manusia diciptakan menyaksikan pernyataan kuasa ilahi yang sedemikian rupa, sama seperti ketika hukum itu dimaklumkan dari Sinai. Di tengah-tengah kegoncangan alam yang mengerikan, suara Tuhan yang bagaikan trompet terdengar dari awan. Gunung itu bergoncang dari dasar sampai ke puncak, dan barisan orang Israel pucat dan gemetar ketakutan. Sujud menyembah dengan muka sampai ke bumi. Ia yang suaranya mengguncang bumi telah memaklumkan, satu kali lagi aku akan mengguncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Ketika Musa datang dari hadirat ilahi di gunung, di mana ia telah menerima loh batu kesaksian, orang Israel yang bersalah tidak tahan melihat cahaya kemuliaan wajahnya. Betapa tidak berartinya para pendurhaka memandang anak Elohim ketika ia akan muncul dalam kemuliaan Bapanya, disertai oleh semua malaikat surga untuk melaksanakan penghukuman terhadap para pendurhaka hukumnya dan para penolak pendamaiannya. Tetapi di tengah-tengah pergolakan penghukuman ilahi, anak-anak Tuhan tidak beralasan untuk merasa takut. Tuhan adalah tempat perlindungan bagi umatnya dan benteng bagi orang Israel. Hari yang akan mendatangkan ketakutan dan kebinasaan kepada orang-orang durhaka terhadap hukum Tuhan akan mendatangkan sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan bagi orang yang menurut. Sukacita yang luar biasa bagi semua umat Tuhan apabila Tuhan datang kedua kali. Kenapa? Ketika Tuhan menyatakan dirinya di Gunung Sinai, memberikan hukumnya kepada bangsa Israel, bangsa Israel gemetar ketakutan. Kenapa? Karena mereka memiliki dosa-dosa kesayangan. Bagaimana dengan kita, bangsa Israel rohani? Apakah kita sudah siap menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali? Bila Tuhan datang memberikan hukumnya kepada bangsa Israel di Gunung Sinai, Dia datang dengan kemuliaannya yang sangat besar. Tetapi pekabaran firman Tuhan pagi hari ini menegaskan bagi kita, ketika Tuhan datang di kali yang kedua, maka kemuliaannya yang sangat luar biasa bersama seluruh malaikat surga akan datang menjemput umat-umatnya. Dan bagi orang yang tidak setia, yang menjadi pendurhaka terhadap hukum Tuhan,
Hari itu akan menjadi hari yang menakutkan. Tetapi bagi umat Tuhan, itulah hari yang ditunggu-tunggu, hari yang sangat dinanti-nantikan, dan itulah hari yang penuh dengan sukacita. Terpuji-pujilah nama Tuhan yang memampukan kita untuk setia hingga akhir. Kiranya Tuhan menyanggupkan kita untuk kita semuanya, pasangan kita, anak kita, orang tua kita, siap menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali. Adalah doa dan harapan kita bersama. Mari kita sama-sama berdoa. Terpuji-pujilah Tuhan Allah kami yang menyatakan kemuliaan-Mu ketika Engkau datang di Gunung Sinai memberikan kebenaran firman Tuhan melalui hukum-Mu. Pagi hari ini ya Tuhan, kami semua yang mendengarkan firman Tuhan rindu untuk melihat kemuliaan-Mu yang luar biasa ketika Engkau datang kedua kali. Bantu kami, persiapkan kami agar dengan pertolongan Tuhan, bukan hanya kami, keluarga besar kami, bahkan sahabat-sahabat kami, rekan-rekan kami dimanapun berada, kami semua siap menyambut Engkau datang di kali yang kedua. Tuhan, diberkatilah umat-umat Tuhan yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Diberkati ladang, diberkati pekerjaan, diberkati dalam hal apapun yang dikerjakan oleh umat-umat Tuhan yang berkenan di hadapan hadirat Tuhan. Sehingga dengan pertolongan Tuhan, apapun berkat yang Engkau titipkan bagi kami dapat maksimalkan untuk kemuliaan hormat bagi nama-Mu dan menjadi berkat bagi sesama. Tuhan, kami mau berdoa, kiranya dengan pertolongan rahmat Tuhan kami semua bisa siap menerima roh hujan akhir dan meterai Allah kiranya menjadi bagian kehidupan kami. Terpuji-pujilah nama-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Maranatha, Tuhan datang, Tuhan Yesus